Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sejarah dunia ini merupakan pekerjaan tangan Tuhan yang tidak terlihat. Disitulah saudara, melalui sejarah dunia, manusia bisa tahu akan eksistensi Tuhan yang nyata dalam kehidupan manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jikalau kita memperhatikan perjalanan sejarah dunia ini, maka kita mendapati bahwa pusat pergumulan dunia ini ada di seputar Israel, yakni Yerusalem. Saudara, memang ada banyak pergumulan yang lain, namun itu tidak berkelanjutan. Namun yang berkelanjutan sampai hari ini dan terus-menerus terjadi, ini terkait dengan kota Yerusalem. Dan ketika kita melihat sejarah apa yang terjadi dengan Israel, yang sebenarnya pada satu masa sudah tidak mempunyai negara. Namun pada tahun 1948, negara Israel berdiri dan bagaimana wilayah Israel yang sebagaimana tertulis di dalam Alkitab akhirnya tergenapi dengan cara yang mengherankan. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Saudara, peristiwa-peristiwa seputar Israel dan Yerusalem yang tidak pernah selesai sampai hari ini sebenarnya tidak pernah lepas dari siapakah bangsa Israel di dalam Alkitab. Meski negara Israel tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, namun kita masih menyaksikan belas kasihan Tuhan kepada bangsa ini, yang satu kali mereka akan mengenal Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Sakaria pasal yang ke-12. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa sekelilingnya, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku akan berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, kita bisa merasa tidak asing dengan apa yang dituliskan. Karena apa yang tertulis sebagian besar ini kita saksikan di masa kita ini terkait dengan Israel dan tentu terkait dengan kota Yerusalem. Saudara, kita tahu bagaimana Israel dikepung oleh bangsa-bangsa yang memang tidak bersahabat. Dan bagaimana Yerusalem telah menjadi beban yang memabukkan bangsa-bangsa.
Dan bangsa-bangsa yang mengangkat beban itu akan terluka parah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan sedang dan terus bekerja menggenapi rencananya seturut dengan firman-Nya. Saudara, Alkitab berkata begini, firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku akan membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikian firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung dan penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Saudara, apa yang ditulis di sini adalah ditulis pada masa yang sangat jauh, yaitu sebelum Masehi. Namun apa yang ditulis ini terjadi pada masa yang tidak jauh dari zaman kita. Saudara, Alkitab menceritakan bagaimana Yerusalem, Yehuda mengalami kesusahan. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang mengangkat batu Yerusalem ini, dia akan mengalami luka parah. Bahkan Tuhan berkata, pada waktu itu aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa ini ada di dalam sejarah bangsa-bangsa. Saudara, bagaimana yang terjadi dengan Yerusalem? Bagaimana dengan terjadi dengan Israel? Bagaimana pengepungan yang terjadi di sana? Bagaimana bangsa-bangsa sekitarnya memusuhi dia dan menyerang dia? Tapi saudara perhatikan, apa yang ditulis di dalam Alkitab itu terjadi. Mereka yang menyerang dia, luka parah. Mereka yang menyerang dia, menjadi bingung. Saudara, Tuhan sudah menuliskannya. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan, meskipun kita tidak lihat secara kasat mata, saudara, dia sedang bekerja. Dari mana kita tahu? Karena Alkitab sudah menuliskannya. Dan itu terjadi. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan semesta alam yang melakukannya. Saudara, oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang percaya dipanggil bukan sekedar melakukan segala sesuatu karena apa yang kita lihat. Namun kita melakukan karena kita percaya. Saudara, Alkitab berkata kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja atau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, kita mengetahui Tuhan sedang bekerja ketika kita melihat sejarah apa yang terjadi. Persis apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita bergiat, mari kita tidak penuh putus asa, mari kita percaya. Meskipun kita tidak melihat dengan kasat mata, Tuhan sedang bekerja di dalam sejarah dunia ini. Dan Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, pertobatan terjadi karena belas kasihan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Yaitu ketika seseorang mengenal Yesus Kristus sehingga ia mengenal dirinya sebagai orang berdosa. Saudara, Alkitab berkata, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara, kita tahu bangsa Israel sampai hari ini tidak percaya Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Saudara, namun di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang-orang Israel yang tersisa, mereka akan diselamatkan. Saudara, bagaimanakah mereka yang tersisa bisa mengenal akan juru selamat? Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan.
Saudara, orang bisa mengenal Yesus, seorang bisa bertobat, saudara, karena ada belas kasihan Tuhan kepadanya. Saudara, dimulai dari belas kasihan Tuhan, sehingga orang dikatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia. Saudara, ketika orang mengalami belas kasihan Tuhan sehingga mereka mengenal Yesus, maka saudara, barulah mereka boleh mengenal diri mereka sendiri sebagai orang berdosa, sehingga mereka meratapi diri mereka sendiri. Saudara, pertobatan tidak terjadi karena kebaikan manusia, sehingga manusia bisa bertobat. Namun saudara, pertobatan terjadi karena adanya anugerah Tuhan bagi dia, adanya belas kasihan Tuhan kepadanya. Sehingga ketika dia mengenal Yesus, dicelikkan mata rohaninya, barulah dia mengerti dia adalah orang berdosa yang binasa. Saudara, Tuhan Yesus, Dia menolong kita untuk kita mengenal siapakah diri kita. Saudara, itulah pekerjaan yang Roh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap orang yang Tuhan pilih, sehingga mereka boleh tercelik mata rohaninya, sehingga mereka boleh bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Saudara, apa yang ditulis Sakaria sedang berbicara sisa daripada bangsa Israel yang Tuhan berbelas kasihan sehingga mereka diselamatkan. Dan perjanjian baru juga menulis yang sama. Dengan jalan demikian, seluruh Israel yang dimaksudkan adalah sisa umat Tuhan ini akan diselamatkan karena mereka mengenal akan penebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan akan digenapi oleh Tuhan. Sehingga saudara, setiap kita sebagai orang percaya, mari kita masuk dalam rencananya. Jikalau kita tidak masuk dalam rencananya, bukan Tuhan yang rugi, tetapi kita yang rugi. Bukan Tuhan yang gagal, tetapi kita yang gagal. Tuhan sedang bekerja sampai hari ini. Mari kita berjerih lelah di dalam Tuhan, karena jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menyapa kami, menyadarkan kami. Tuhan, Engkau sedang bekerja menggenapi rencana-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami yang mengenal ini, kami bergiat di dalam Tuhan, kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah putus asa, tapi kami justru hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.